Jangan sebenarnya kan, yang lain pun tawa deh. Nah sekarang lagi agak-agak payah nak tawa, orang jak lapar. Sami saya pun rasa nak payah-payah. Kalau ketika puasa ini mulut kita kering, badan pun lemah, kadang bibir pacah-pacah, tenggorokan kering, maka jangan khawatir. Konsumsi aja produk Herbalife. Tapi usaha sekarang. Kala ketika buka atau nanti pas sahur atau lakak tarawih. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Bukan hanya sehat jasmani, fisik, tapi juga akan sehat rohani. Orang yang puasa sehat rohaninya, hatinya akan sehat. Pertama, dia tidak akan sombong. Ya Allah, baru 12 jam tidak tersentuh makan dan minum, lemah saya. Bagaimana dengan saudara-saudara saya yang miskin, yang hidup di jalan, tiap hari mereka merasakan lapar. Jadi dari puasa nanti akan timbul kepekaan sosial, kepedulian kepada sesama kita. Tapi orang yang puasa ini akan turun sifat sombongnya. Tidak ada yang mau kita sombongkan, Bapak Ibu. Yang hadir di sini ada di orang sombong. Ada di si A yang ada di sini jauh dekat perbatasan. Ini yang hadir Bapak Ibu, tadi saya lihat dari tangga 1 sampai tangga yang paling atas, dari penghasilan yang di bawah sampai penghasilan yang paling atas. Memang itu bisa sukses kalau tidak ada orang lain? Bisa tak? Sesukses sehebat apapun kita pasti perlu dengan orang lain, betul? Coba saya tanya, pekerjaan apa yang paling mudah dalam hidup ini? Yang tahu hadiahnya umroh, jika mampu. Pekerjaan yang paling mudah adalah tertawa. Tapi tertawa yang paling mudah itu pun kita perlu orang lain. Saya enggak. Karena kalau Bapak Ibu udah bisa tawa seorang, nah ya, rumah sakit agak jauh. Kita tidak bisa sombong. Tawa itu pun pekerjaan yang paling mudah, tidak perlu dengan orang lain. Ini yang ceramah ya, bukan berarti yang lebih hebat dari yang diceramahi. Pemateri belum tentu lebih hebat daripada yang di bawah. Kenapa Ustadz Hatoli bisa ceramah? Karena ada yang dengar. Betul kan? Biar 2 jam saya ceramah di situ, berapi-api, tapi yang dengarkannya si Adi. Paling kata security dah lama ke Ustadz ini. Jadi kita perlu dengan orang lain. Puasa ini sehat rohani kita karena nanti terhindar dari sifat sombong. Kemudian orang yang puasa itu nanti dia akan menjadi orang yang jujur. Bu, tadi sholat zuhur dia daan ibu-ibu. Nah, pas nak sholat wudhu dia daan. Wudhu, pas wudhu kan ke kumur ya. Nah, ketika kumur berarti tak nalar naik. Kumurnya 3 kali, tapi yang keluar 2 kali. Kalau ibu bapak kerajekan ya, saya yakin jangankan kawannya di samping, jangankan orang lain, kawan di samping pun tidak tahu kalau ketika wudhu kita korupsi. Tapi kan tidak kita lakukan. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Ibadah puasa ibadah yang paling gampang pura-pura. Mun pura-pura sholat, nak ngadap ke mana? Pura-pura sedekah, apa yang nak diberikan? Pura-pura pagi haji, ke mana paginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Tengah hari masuk kamar, makan. Keluar kamar, bibir salap garing-garing. Jalan makan sengit. Ada angin miring. Kamahnya di kawak, puasa aku. Gampang pura-pura.
Ibadah yang lain bisa kita nilai, tapi ibadah puasa susah nilainya. Hebat Pak Haji itu nampaknya mabrur dia. Kenapa? Balik dari haji makin rajin ke masjid, bisa ditilai. Hebat orang itu sholatnya, kenapa? Sujudnya lama. Hebat orang dia sedekahnya, kenapa? Berani bangun masjid, bisa ditilai. Tapi puasa gimana nak nilainya? Hebat ibu yang puasa, apa dia? Beludah toleh. Biar nak semer kau beludah. Jadi puasa melatih diri kita menjadi orang yang jujur. Kenapa korupsi merajalela di negeri ini makin subur? Karena banyak yang tak jujur. Kita hanya punya orang pintar, tapi kita sedikit orang yang benar. Betul? Kita hanya takut ketika diawasi, ketika dilihat, ketika diperhatikan orang. Tapi begitu tidak ada yang mengawasi, bebas. Nah, orang yang puasa mestinya lahir sifat jujurnya. Memang orang sean yang lihat, tapi Allah kan lihat. Saya korupsi, memang polisi, jaksa tidak ada yang lihat, tapi kan Allah lihat, jadi takut dia. Nah, kalaulah nilai puasa ini dipraktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah bersih negeri ini dari korupsi. Amin. Yang korupsi kita doakan mudah-mudahan cepat mati. Kenapa tak diaminkan? Mudah-mudahan cepat tobat. Kemudian dengan puasa juga, dengan puasa sehat jasmani kita. Karena tubuh kita ini seperti mesin yang udah bekerja 24 jam. Ketika dia berpuasa, maka tubuh ini diberikan kesempatan untuk istirahat dari mengkonsumsi hal-hal barang-barang yang memang kurang manfaat bagi tubuh kita. Mohon maaf, kita di kala puasa apalagi nak menjelang berbuka, saya mohon maaf diberi waktu ceramah berapa menit ya, nggak jelas. Hah? Lama-lama pun pakai. Tahu yang nggak ngomong, yang ngomong dulu lah pikirkan ya. Nah, kita bulan puasa kurang cairan kata ibu tadi. Tapi setelah dengar tadi manfaat Herbalife, insya Allah nanti saya konsumsi lah juga Herbalife supaya tidak ada kurang cairan ya kan. Biasanya kan iklannya lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, insya Allah saya sekitar setengah jam lagi, lama. Karena setelah itu saya nanti ada ceramah lagi, jadi sampai laka buka kalau saya balik. Ya, karena esok saya harus check in juga ke Pontianak, ke Singapura, nah, lakanya ke Korea, lanjut sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Saya aja, tak boleh buka puasa. Kalau ada yang undang, nak kemana jak saya? Malam pasti. Alhamdulillah akhirnya tawa jawab bapak ibu. Allah malah ibu-ibu tawa ya. Nah, jadi kan sekarang barang-barang serba naik, payah orang nak tawa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, makanya orang yang berpuasa itu tidak mudah puasanya. Dan hanya orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hampir semuanya ibadah itu panggilannya adalah iman, termasuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil ini imannya dulu. Yang tidak beriman tidak hai. Makanya puasa ini barat kan bui, barat tak puasa. Nah, menogok. Tapi bagi orang yang kerja kuli bangunan, orang yang kerja di jalan, orang yang kerja api sampai manjat-manjat, jam 9 dah holeng. Makanya saya marah ketika itu, bukan marah sih, protes. Seminggu lagi nak raya, itu ada dia ngolah status di Facebook. Alhamdulillah seminggu lagi nak raya dan terasa orang nyadaan puasa.
Orang daan puasa, madahkan puasa daan terasa. Kita yang puasa Bapak Ibu. Oh ya Allah. Jam 3 dah holeng. Melihat lipih lewat macam nak kurmi. Melihat mama lemon macam teh manis rasanya kan. Begitulah. Nah, makanya orang yang puasa yang dipanggil adalah iman. Kalau bukan karena iman, demi Allah barat puasa. Daan makan, daan minum, menjaga pandangan. Nah, menjadi pandangan ini termasuk hal-hal yang dilarang ketika puasa adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Bapak Ibu. Makanya saya kalau puasa banyak nunduk ke pasar. Karena ada artis rock pendek di pasar. Tapi yang paling sakit adalah ketika saya nyupir. Ketika saya nyupir, ada artis rock pendek nyalip saya pakai motor, bingung saya. Nak dilihat bilang pahala puasa, nak nunduk lagar orang. Jadi akhirnya saya dapat izin, saya lihat sedikit-sedikit supaya tak habis pahala puasa. Nah, oleh karena itu yang hadir di sini yang berpuasa tentunya ini adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari puasa? Tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jam berapa ini sekarang? Jam 5 ini. Dan saya madahkan jam 5 ya, jangan. Kalau misalkan Bapak Ibu ditawari makan sekarang, mau enggak? Teh manis mau? Air kelapa mau? Padahal air kelapa halal. Tapi kalau belum waktunya kan tidak haram, betul? Kenapa? Takut, karena itu aturan dari Allah. Kalau maghrib belum datang, jangan kau ambil makanan, jangan kau sentuh minuman, belum boleh minum. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Jelas Bu? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya dah jelas. Sampai kita anak jelas kan? Dah jelas. Nah, hikmah lain dari puasa adalah melatih diri kita menjadi orang yang disiplin. Semua ibadah ujung-ujungnya adalah menyuruh kita disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Rasulullah. Disiplin akidah, keyakinan. Yang kedua sholat. Sholat disiplin waktu. Yang ketiga puasa disiplin makan dan minum. Biar halal, kalau belum waktunya jangan. Saya lihat di belakang banyak minuman. Ya, minuman halal atau haram? Halal. Boleh tidak diminum sekarang? Haram. Nanti tunggu maghrib baru halal. Nasi padang halal atau haram? Halal. Tapi sekarang masih haram kita makan. Bila halalnya nanti pas maghrib. Kalau suami sendiri Bu, halal atau haram? Bila nak makannya? Usah nak tunggu maghrib, agak terawih. Maghrib pendek waktunya, jilap-jilap nak anda makan. Agak terawih lah, biar agak panjang waktunya sedikit. Ini namanya melatih diri kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin makan dan minum. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang sehat. Baik sehat jasmani, fisik, ataupun sehat rohani, jujur, tawadu, peduli, dan mudah-mudahan bersih hati kita dari sifat-sifat tercela yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian saya di WA oleh siapa yang WA saya, namanya Bu Renta. Yang mana orangnya? Hah? Yang mana orangnya? Oh, yang di belakang. Namanya Bu Renta Wulandari. Ustadz katanya bisa tak isi ceramah di acara kami? Oh, insya Allah bisanya saya. Di mana acaranya? Di Pantura. Di Pantura. Ini pasti acara-acaranya orang kaya kalau mati saya. Yang di depan saya insya Allah orang kaya sebenarnya kan.
Amin berarti belum kaya. Insya Allah akan jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya? Kalau belum siap usah. Saran saya, kalau belum siap jadi orang kaya usah. Kenapa? Bukan gampang jadi orang kaya. Pertama jadi orang kaya barat nahan palik. Biasanya orang makin kaya jangan makin palik. Betul ke salah? Biasanya, dan sebenarnya. Waktu dia miskin mau dia bagi duitnya 10.000, kau 5.000, aku 5.000. Setengah hartanya dibagikan nih, barang dia agak miskin. Tapi dah kaya punya duit 100 juta, bagi 2 50 juta, mau tak? Nah, kan orang kaya jangan makin palit biasanya. Padahal sampai-sampai setengah. 10.000 diambil 5.000 setengah. 10 juta, 100 juta diambil 50 juta setengah. Kalau belum siap inyan jadi orang kaya usah dulu. Tapi kalau udah siap jadi orang kaya, ya Allah kalau aku kaya aku tidak akan pelit, aku akan bantu anak yatim, aku akan tolong tetanggaku yang miskin, aku akan banyak mari orang buka puasa bersama, aku akan bangun pondok pesantren. Bagus, mantap, siap ya tidak jadi orang kaya. Yang kedua susahnya jadi orang kaya. Nanti di akhirat lama pertanyaannya Bu masih hidup kan kok? Orang makin kaya makin lama pertanyaannya di akhirat. Kenapa? Hatinya banyak. Summalatus alunna yauma izin anin nani. Sungainya yang ibu pakai cincin gelang emas kerudung sepatu berapa tinggi, tas berapa tinggi. Sungainya nanti ditanya di akhirat orang jak kaya. Tapi orang miskin sikit pertanyaannya. Ada ke motormu kata malaikat. Ngeretenaan malaikatnya pun minjam. Ada ke rumahmu, seumur hidup aku cuma ngontrak, Allah bayarnya. Selalu hatimu di malaikat, si anta masuklah ke surga. Si anak lagi pertanyaannya. Tapi yang kaya-kaya tuh, ya Allah, banyak pertanyaannya. Supaya cepat masuk ke dalam surga, maka hati yang Allah berikan gunakan untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang lain. Nah, saya lihat yang banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat dan sekitarnya, salah satunya adalah herbalan. Judulnya dibariklah Bu Reta semari dalam WA, judulnya silaturahmi membawa berkah dan kebahagiaan. Nah, ini judulnya. Apa arti berkah? Dah tahu ke Bu arti berkah? Hah? Berkah berkemajuan. Dah tahu ke arti berkah? Berkah itu yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Jika mampu. Berkah itu kata ulama ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah-tambah. Orang kita ajak gabung ke Herbalife, join. Lalu mereka mendapatkan penghasilan. Lalu penghasilan itu digunakannya untuk nafkah anak istrinya di rumah. Kira-kira baik atau tidak baik? Baik. Kemudian diajaknya ramai-ramai orang untuk gabung ke situ. Dan orang-orang banyak yang mendapatkan kebaikan. Baik atau tidak baik? Nah, ialah dia namanya berkah, bertambah kebaikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah berhenti kebaikan itu pada diri kita sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Maka manfaat Herbalife ini harus kita sebarkan kepada orang lain. Siap? Siap aja atau siapnya? Siapnya atau luar biasa siapnya? Sampai adik saya paling siapnya. Siap nak balik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, silaturahim yang paling penting memang kata si ibu tadi harus banyak ngomong. Gak usahlah diberitahu harus banyak ngomong. Perempuan di mana-mana memang banyak ngomong. Saya baca video dokter Aisyah Dahlan. Dia kan dokter nih. Katanya dokter dalam perempuan dalam sehari mengeluarkan kata-kata 20.000 kata.
Laki-laki hanya 7.000 KT, 3 kali lipat perempuan dibandingkan laki-laki. Maka gak usah heran kita bapak kalau bini di rumah ngerepek, karena dia harus mengeluarkan yang 20.000 KT. Kita tanya semeter, dijawabnya 20 meter. Duit yang abang bari hari Senin 1 juta masih ya. Kita nanya hari Kamis, hari Senin kita beri duit ya pak. Hari Kamis kita tanya, duit yang abang balik 1 juta hari Senin masih ya? Baru nak balik duit 1 juta dan ditanya-tanya. Tetangga sebelah balik bininya duit 5 juta dah ditanya-tanya dia. Dan tahu apa bang baru sekarang sudah naik minyak, naik petak, naik telur, naik. Yang turun cumi celanemu. Kenapa stok terserminya sana turuti ayah kita ya? Baru nak balik duit 1 juta dan ditanya-tanya. Nah, ya bukan bini ya tuyul. Tapi itu wajar. Bagi saya itu wajar karena dia harus mengeluarkan KT-KT sebanyak 20.000 KT. Tapi alangkah baiknya kalau 20.000 KT itu ibu-ibu gunakan untuk kebaikan, wirid, zikir, doakan yang baik-baik untuk keluarga. Insya Allah itu lebih manfaat bagi kehidupan kita. Ini namanya silaturahim. Ngomong bersilaturahim. Kadang saya payah silaturahim sekarang. Kenapa payah? Daan semuanya orang kumpul ramai-ramai niatnya untuk silaturahim dan terutama ibu-ibu di arisan biasanya. Baru nak datang, apa yang pertama ditujukannya? Cincin. Nah, ini kabarmu? Pura-pura nanya, padahal nak nyaratik kawan yang gak balik. Bulan puasa, bulan baik, kapur-kapurkan dah. Banyak yang kena jantungan nanti. Silatu artinya menyambungkan, silatu menempelkan, rahim parut. Silatu menyambungkan, rahim parut. Silaturahim nyambungkan parut. Kalau nanti ibu balik ada yang nanya, mak acara apa mak tadi sore di Pantura? Acara nyambungkan parut. Dan nyambungkan parut silaturahim kata Pak Ustaz. Silatu menyambungkan, rahim parut. Rahim artinya kasih sayang. Silaturahim dengan menyambung silaturahim muncullah kasih sayang di antara kita. Silaturahim namanya. Man wasala wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, kusambung hubunganku dengan dia kata Allah. Man qata'a qata'tuhu. Tapi siapa yang memutuskan silaturahim, kuputuskan juga hubunganku dengan dia. Makanya silaturahmi ini tidak boleh putus. Kawan-kawan semuanya yang ada di Herbalife ini tetap jalin silaturahim. Kata Imam Al-Ghazali, mohon maaf saya sampaikan pasal Imam Al-Ghazali ini ibu-ibu. Bu, masih ada kenyawanya dong? Yang bola kiri ada nyawanya? Ada. Bola kanan ada nyawanya? Masih semangat? Siap dah buka? Belum. Harus dijaga silaturahim kita. Kata Imam Al-Ghazali, yang saya sampaikan. Kata Imam Al-Ghazali, jadilah kalian seperti 2 tangan, dan jangan kalian jadi seperti 2 telinga. Ada telinganya kan? Nah, jangan jadi seperti 2 telinga, tapi jadilah seperti 2 tangan. Coba ibu bapak lihat telinga masing-masing. Bisa tak? Telinga kanan dengan kiri ini tak pernah akur. Ngacungnya masing-masing. Kau ke sini, aku ke sini. Makanya raya tak usah jumpa. Tapi jadilah kalian seperti 2 tangan, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kanan gatal, kiri dan perlu diundang, datang dia garukkannya. Kalau kiri yang gatal, kanan tak perlu dijemput, datang dia garukkannya. Kalau dua-duanya gatal, bisa garuk-garukan. Itu harus dipraktekkan di Herbalife. Kalau ada misalkan anggota yang kurang paham, harus dibantu. Setuju? Begitulah menjadi seperti 2 tangan. Tangan ada jari, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ini simpul. Kalau 5 jari ini bersatu, maka apa pun bisa kita pegang.
Kalau 5 jari ini bersatu, coba lihat, bisa ninju, bisa nampar. Kalau nampar pakai tunjuk sakit ya, tunjuk tol lihat nah. Kalau makan pakai jempol, 3 bulan tak lakat. Apa jempol? Jempol ini simbol pemimpin. Yang presiden tim nanti memberikan bimbingan. Kalau dah digitukan oleh pimpinan, insya Allah mantap pekerjaan kita. Yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini orang-orang kaya. Ajak-ajak, nggak peduli dia kaya ke dia miskin ke, kita hanya ngajak dia hidup sehat. Karena banyak orang-orang kaya yang sakit, habis duitnya cuma untuk bayar dokter. Sekali berobat 40 juta, pasang kaki palsu. 40 juta kaki kanan, 40 juta kaki kiri. Kiri kanan 80 juta. Ongkos masang 20 juta, pas 100 juta di Singapura. Ini namanya duit antu dimakan setan. Telunjuk. Kalau orang kaya nunjuk, insya Allah cepat selesai urusan. Belum masjidnya dibangun ke orang kaya, jadi masjid 2 bulan 3 bulan. Yang miskin jangan coba-coba nunjuk, laku. Kalau orang kaya nunjuk aspal, kalau jalan tuh aspal isuk. Coba yang miskin tunjuk aspal isuk makin berlubang. Yang ketiga ini namanya jari tengah. Jari tengah ini siapa? Netral, dan ke kiri dan ke kanan. Ini ulama, ustaz, polisi, TNI. Nah makanya diundang di acara herbal ini orang yang netral, dan ke kiri dan ke kanan, ustaz. Dan yang anehnya Ustaz Hatoli yang diundang. Padahal terbanyak penceramah yang lebih bagus lagi dari saya. Betul Bu? Oh iya kan. Jadi saya paling bagus. Memang payah nyari penceramah bagus itu gue. Nah ini si Ade tapi payah. Yang pandai nyari dia Bu Reta. Sekarang memang harus hati-hati nyari penceramah. Jangan asal ada orang penjanggut lewat, aja penceramah. Pas diundang gasatnya dukun santet. Yang ketiga, yang keempat namanya ini kelingking. Kelingking ini jari manis. Siapa ini? Anak muda. Yang direkrutnya biak-biak muda. Ini jari manis. Masa yang paling manis adalah masa muda. Malas di masa muda, pasti nyesal di hari tua. Pasti. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, karena penyesalan itu biasanya diakibatkan karena kemalasan. Malas di masa muda akan menyesal di hari tua. Banyak saya jumpa orang-orang nyesal aku doloknya orang tua ngapain tanggaan sekolah. Nyasal aku doloknya tanggaan belajar agama. Sekarang dia buruk nyasal. Nah kita tidak boleh mencontoh yang buruk. Kita jadikan pelajaran pengalaman orang tua. Kita tidak nyalahkan orang tua kita tidak sekolah tinggi. Kita tidak nyalahkan orang tua kita kenapa aku lahir keluarga miskin. Tidak. Karena dolok memang payah sekolah, memang jauh. Anak orang tua kita banyak, salah ngurusnya. Baru anak 2 aja sekarang kita dah bertanduk kan. Bu, saya lagi ibu-ibu, tidak ada kan yang bertanduk. Tapi hantu kalau bertanduk. Sekarang balas jasa orang tua itu dengan menunjukkan sifat terbaik kita kepada mereka. Mak, nanti kalau adik berhasil, mak nanti saya bawa ke tanah suci, tawaf keliling Ka'bah. Amin. Ya, kalau nanti adik ada rezeki, saya ada rezeki. Uma ayah 2 laki bini, saya berangkatkan umroh same-same dengan Ustaz Hatoli. Alhamdulillah. Masuk juga iklan saya. Sekalian terbaik. Tadi disambut paling-palingnya. Yang nak berangkat umroh silakan dengan travel. Alhamdulillah pula. Umroh hemat, impian tuman. Dah habis ke waktunya. Sudah kali mulut saya Bu, ibu belum. Kalau puasa kita berhasil, buka puasa jam berapa Bang? Jam 6. Udahlah halangnya itu ada door prize kan nih. Oh iya, ada door prize kalau saya ikut lah. Mungkin nak bolehkan. Tapi saya tidak ada ikut karena laka itu saya nak balik.
Apa mana tadi? Kalau puasa kita berhasil, ibu bapak menjadi orang yang takwa, maka kita bukanlah orang yang 11 bulan yang lalu. Kita akan dibersihkan oleh Allah. Selama di bulan Ramadan ini dibersihkan oleh Allah. Karena Ramadan itu, Ramadan diambil dari bahasa Arab rondo, artinya membakar. Apa arti rondo, Bapak Ibu? Membakar. Amun nanti orang lagi membakar berarti dia lagi Ramadan. Apa bapaknya? Ramadan, karena dia membakar. Apa yang dibakar selama bulan puasa? Dosa-dosa kita dibakar oleh Allah. Acungkan tangan yang tidak ada dosanya. Semuanya ada. Ibu-ibu ada dosanya. Bapak-bapak ada dosanya. Yang ceramah ada ke dosanya? Tahu dari mana? Ada semuanya dosanya. Ibu-ibu ada dosanya? Ada atau banyak? Banyak atau banyaknya? Nah, dengan berpuasa insya Allah Allah ampuni semuanya dosa-dosanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semuanya dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Semuanya. Kalau sekarang umurnya 50 tahun, maka dosa selama 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama, orang yang puasanya berhasil kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kira-kira bayi ada kesian dosanya? Karena bayi si dosanya, coba lihat Bapak Ibu, dicium bile-bile pun sadap. Bayi dicium siang, hari, malam, pagi, sadap nyium bayi. Padahal dia si dosanya, mulutnya pun wangi. Coba lihat saya cium siang-siang di uan, kerasan banyak dosanya. Asik ya. Makanya bayi itu membawa keberkahan. Bersyukur tuh ada yang bawa anak, rezeki anak. Ada orang mengatakan, oh rezeki anak, salah. Sebenarnya rezeki kita lewat anak. Orang mengatakan rezeki anak lewat kita. Yang betul rezeki kita lewat anak. Coba nanti tak percaya sih. Kata orang anaknya mau makan kue, dibalikkan ke anak kita. Ternyata si anak dah habis dah umatnya makan. Kalau anak baru lahir bayi diantarkan, ada yang antarkan babysit, ada yang antarkan Johnson baby, ada yang antarkan sampo Johnson baby, ada yang antarkan peye. Tapi bayi tak ada giginya, tak bisa makan peye. Tapi yang makan peye sampai umatnya. Kenapa umatnya bisa makan peye? Karena berkah bayi yang belum punya dosa. Itu payah dirambut dalam panjang-panjang aku nyelesaikannya salah jawabannya. Saya ulangi. Bayi banyak keberkahannya. Kadang kena kirimnya Johnson baby sen, kena kirimnya peye, tapi bayi tak bisa makan peye karena sean giginya. Yang bisa makan peye umatnya. Kenapa umatnya bisa makan peye? Karena bayi belum punya gigi. Gantilah lagi gigi nak dosanya saya. Memang kalau lagi puasa payah nangkap ceramah. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, usahakan puasa kita mencapai target, yaitu la'allakum tattaqun. Gimana caranya? Lakukan aja 5 IG itu ya. Berapa IG? 5. Kalau 5 IG itu bapak lakukan, bapak ibu lakukan di bulan puasa, insya Allah tercapai target takwa kita.
menit lagi lah. 5 amalan di bulan puasa. Ini puasa ke berapa ya? Ke 8 nih. Yang 7 hari dan kita laksanakan. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang masih 22 hari akan kita laksanakan, insyaallah diberikan kekuatan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, asyamu ay al-imsak. Puasa itu sendiri harus puasa. Tahan diri kita dari yang membatalkan puasa dan tahan diri dari yang membatalkan pahalanya. Membatalkan puasa makan atau minum. Makan atau minum, bukan makan dan minum ya. Kalau makan dan minum nanti makan toilet tapi tidak minum tidak batal. Makan atau minum itu pun kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, sebanyak apapun bapak ibu makan tidak batal. Misalkan abang puasa ke 9 lupa, jam 7 makan donat 2 biji, minum teh manis 2 gelas, kayak makan nasi goreng 2 piring. Jam 11 baru ingat aku puasa. Tidak batal puasanya. Teruskan aja karena betul-betul lupa. Yang batal itu kalau pura-pura lupa. Nah itu. Lapaskan makanannya, lanjutkan puasanya. Puasanya tidak batal. Karena kata Nabi sesungguhnya Allah yang memberi dia makan. Yang kedua, membatalkan puasa itu, mohon maaf ini bu. Yang muda-muda terutama yang pengantin baru, yang membatalkan puasa berhubungan badan suami istri di siang hari, di siang boleh. Yang tidak boleh cuma siang. Malam ya? Malam boleh ya? Malam? Siang? Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan kalian berhubungan badan di bulan Ramadan pada malam hari, yang tidak boleh hanya siang, malam ke hati. Biar nak berapa ronde. Pengantin baru malam puasa 5 ronde Pak Ustaz. Boleh 5 ronde, tapi mandinya berapa kali? 5 kali mandi, bersih. 5 ronde tapi mandinya sekali aja. Ini orang sekarang banyak salah kaprah. Dikiranya tiap laka berhubungan mandi, laka berhubungan mandi. Apa bangke? Kayaknya belajar kalau ilmunya. Yang menyebabkan mandi ya bukan berhubungan. Yang menyebabkan mandi enak sholat subuh. Kakak terawih ronde 1, mantap. Jam 11 ronde 2, jam 1 ronde 3. Nak sahur ronde 4 ronde dalam semalam. Mandinya berapa kali? Sekali aja pas nak sahur. Kakak sahur baru. Jadi yang menyebabkan mandi apa? Nak sholat subuh. Jalan subuh. Nah, malam boleh atau tak boleh? Boleh. Yang tak boleh sih siang. Makanya yang pengantin baru bulan puasa jauh-jauh sedikit. Karena katanya itu ya. Orang pengantin baru ya pandangan hidup katanya. Baru nak dipandang dah hidup. Ya biar yang ngomong. Tapi kalau dah anak dua katanya pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Ya biar yang ngomong ini bukan saya mendapatkannya aja. Biar ngomong ya, saya mendapatkannya. Iya yang ngomongin biar. Iya yang ngomongin biar bu. Saya mendapatkannya. Maksud saya adalah antisipasi di bulan puasa. Jadi jaga jarak tolong. Kalau malam galak ke hati. Kemudian yang membatalkan puasa lagi, keluar sperma bagi orang lagi. Mohon maaf, itu pun kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal Pak. Tidur tengah hari, mimpi basah, tidak batal. Mandi hadas, lanjutkan puasanya. Yang batal itu kalau bapak kreatif seorang. Istilahnya dijantek-jantek, diantos-antoskan ke dinding. Mohon maaf bu, ini
fikih soalnya bisa jelaskan. Atau ibu yang megangnya, nah, itu bulan puasa batal. Batalkan puasa. Lah kayak muntah dengan sengaja. Kalau muntah naik motor tidak sengaja, naik bis ke Pontianak muntah, tidak batal puasanya, kumur-kumur aja, bersihkan mulutnya, jangan sampai ada yang tertalan, lanjutkan puasanya, tidak batal. Tapi kalau sengaja dibuat muntah, diambil tusuk gigi, dikorek-korek, dicium udah muntah, batal puasanya. Yang kedua, kalau nak jadi orang takwa adalah qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam di luar Ramadan namanya tahajud. Kalau di dalam Ramadan namanya tarawih. Bu-ibu tarawih kan? Bapak kami Pak Ustadz bisanya cuma 2 rakaat. Boleh nggak 2 rakaat tarawih? Boleh 2 rakaat. 2 rakaat aja tutup, 1 rakaat pakai witir. Cuman daripada ibu kalau ada bapak aku nak tarawih nyari imam yang cepat aja lah. Cari di masjid mana imam yang cepat. Karena ayam jumpa parah semua yang Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau tarawih di Makkah luar biasa, jam 11 baru akad bulan puasa itu ya. Jam 11, tapi tidak ada pikiran lain kecuali hanya ibadah. Yang ketiga, kalau bapak ibu nak jadi orang yang takwa dari puasa, tadrusul Quran, baca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun wa likulli harfin asyru amsalihah. 1 huruf baca Quran di bulan puasa Allah beri pahala 10 di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan Allah lipat gandakan 100 pahala 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf, Bu? Kalikan 100 300. Tapi sana gara-gara ceramah itu lalu isu ngaji alif lam mim boleh. Lam mim, lam mim, lam mim, lam mim. Wah, 900 Pak Ustaz. Kalau kami ngaji pakai mic di masjid gimana? Kalau yang nak pakai mikrofon ngaji tadarus di masjid-masjid, saran saya yang ngajinya bagus, yang lancar. Ya pun baru nak terabang-terapak sakit telinga orang dengarnya. Zalikal kitabula kita bula jadinya. Bagus ngaji seorang aja, lancarkan dulu. Yang keempat, kalau nak jadi orang yang takwa, aksirus sedekah, berbanyaklah bersedekah. Alhamdulillah hari ini Hermail nampaknya banyak bersedekah. Banyaklah nanti dapat pahala-pahala. Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang yang puasa? Dari mana duitnya saya tidak tahu. Siapa yang memberi orang makan buka puasa, maka yang tukang beri makan dapat pahala yang sami dari orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ditambah sejumlah orang yang diberinya makan, berapa orang? Sebanyak inilah dia dapat pahala puasa, pahala puasa, pahala puasa, pahala puasa, pahala puasa, pahala puasa. Apalagi kalau yang diberinya makan ya ustaz, makin banyak pahalanya. Lempar lu baliknya bakali. Bukan minta bakal tidak. Kalau ada alhamdulillah. Kalau si An tolonglah diusahakan. Yo, Ustaz ceramah ada tak pahalanya kira-kira? Menyampaikan hadis Nabi ada pahalanya? Menyampaikan ayat Al-Quran ada pahalanya? Ustaz makin jauh ceramah safari dakwah ada pahalanya? Maka yang balik makan Ustaz dapat pahala yang sami. Ini garap-garap balik Ustaz makan. Lebih-lebih catatannya berikanlah yang terbaik dengan orang. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu sedih saya dengarnya. Nom, ambil kue di kulkas nom, berikan ke Pak Ustaz yo daripada basi. Banyak basi baru ingatkan Ustaz. Bukannya Ustaz sakit parut. Aduh, saya lupa. Nah, puasa ini melatih kita supaya berbagi. Ibu-ibu yang ibu rajin masak tadi. Nah, kalau sampai tadi ibunya saya malas masak, kata ibu tadi ini. Oh, enggak apa-apa malas masak, yang penting duitnya. Ini bisa beli makanan, betul Bu? Beli, cari.
ke rumah makan, bagikan ke fakir miskin. Sampai Pak hari ini bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum ketua panti. Waalaikumsalam. Saya nak balik makan anak panti. Berapa anak panti yang ada di sini? Ada 200 orang, Bu. Keluarkan. Saya nak baliknya makan. Semuanya Bu, enggak, 2 orang aja. Mentok bungkus nambah. Dah niatnya dah hadir. Alhamdulillah. Idza tobakta, kalau kalian masak kata Nabi, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Idza tobakta, kalau kalian masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga kata Nabi. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustaz, saya kena balik kuah boleh. Dagingnya si ante Bu, apa aku nyari katanya. Ya, kalau udah ada daging sapi kan ada daging ayam, gitu. Daging ayam si an ada telur ayam si an ada telur piring, telur puyuh si an ada telur cacak. Tapi telur cacak tak boleh, haram kata para ulama dikonsumsi. Nah, jadi bari kurang makan. Aksirus sodakoh, sodakoh yang paling afdalus sodakoh fi syahri Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Insya Allah berlipat ganda pahalanya. Yang terakhir yang kelima, udah lewat waktu itu. Sudah terasa ceramah di situ. Lama lah saya tadi googling di Google, saya cari arti sing bebasnya. Ganti juga saya. Mungkinnya sing kawang pun kayang sampas. Betul kayak arti. Memang keansuminya ada dalam Google ya. Kalau kata guru saya, Google itu tempat sampah yang bisa didaur ulang. Sampahnya bisa didaur ulang. Ada yang bagus yang orang tulis aja, tapi aliran sasat banyak juga di Google. Jangan ibu bapak kira bagus semuanya. Jadi tempat sampah yang bisa didaur ulang sampahnya. Anak yang bagus deh. Makanya harus bijak, harus cerdas. Kalau nak nanya jangan langsung nanya ke Google. Tanya ustadznya kaleng-kaleng doktor. Nah, iya. Sombongnya ustadznya enggak juga mendapatnya. Kadang orang malas dengarkan ceramah, sekali nanya nyakiti hati. Ustadz, ini saya lagi sholat, kayak kantut. Betul ke sholat saya Pak Ustadz? Kau nak ngetes saya kayaknya. Betul lah orang sholat kantut. Nah, kayak kita wudhu lagi ke Pak Ustadz, ya wudhu. Kalau pun wudhu, mungkin dibasuh ke Pak Ustadz. Kau nak mulai saya emosi kayaknya Ustadz. Justru ialah yang nak saya tanyakan Pak Ustadz. Kan yang kantut puring Pak Ustadz. Nah, kita mungkin yang dibasuh. Ayah kan jawabnya Bu. Dan kita payah nih, kau kantut yang sumpan mungkin puring Bu. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz, mungkin lah dibasuh. Ini Ustaznya mendengarkan ceramah. Ini Bu, bagus ke ceramahku. Sebenarnya tak bagus ceramah saya. Ceramah saya orang-orang tawa nah. Sampai saya katakan penceramah pelawak. Kadang orang nak ngomong, nak komen apa kan. Yang penting saya bisa membuat orang bahagia, ikut bahagia saya. Kadang kasihan juga bapak ibu melihat orang, terutama bapak-bapak. Udah di kantor dimarahi atasan, di jalan dirazia polisi, nyampe di rumah dimarahi bini. Kemana aku udah nyari ketenangan kata bapak. Ada ceramah kalau malam di masjid pagilah sampai tahu dapat ketenangan. Begitu ustadznya ceramah neraka jahanam tampak kita. Akhirnya bapaknya kena penyakit SDG. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop. Makanya saya buat tawa-tawa, walaupun nasi nak payah tawa juga maklumlah ini lapar puasa. Apalagi ditambah wajah-wajah penuh penderitaan kan. Payah mulai orang tawa ya. Hanya ustaz-ustaz yang cerdas yang bisa perasaan saya aja. Sana diambil aja. Yang terakhir yang kelima, kalau ingin jadi orang yang takwa dari puasa kita adalah aksiru sholatan alayya kata Nabi. Berbanyak kalian bersolawat kepadaku. Ibu-ibu bisa bersolawat Bu? Bisa Bu bersolawat?
Yang belah kerek bisa bersalawat. Coba kita tes sami-sami salawat. Sallallahu ala. Sebenarnya suaranya mana? Sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Coba jawab Bapak Ibu, mau tak di akhirat jumpa dengan Nabi? Mau tak dapat syafaat Nabi? Mau tak masuk surga dengan Nabi? Cinta tak dengan Nabi? Kenal ke dengan Nabi? Nah, di mana kenalannya? Banyak-banyak selawat, insya Allah di akhirat kita berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil masak boleh berselawat? Oh boleh. Tolong ibu-ibu kalau lagi masak rajin dia berselawat. Ambil goreng tempe setengah jam baru lakak. Angus lah. Tapi sekarang udah jarang saya dengar ibu-ibu berselawat sambil masak, jarang. Yang banyaknya nyanyi. Sambil nyetrika ya nyanyi. Barang masakan sarapan pagi dan dimakan oleh lakinya. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Lele hari mati sambil nyetrika. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke apa juga kita sama. Orang yang rajin bersolawat kepada Nabi akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Coba aja tarai tak percaya Bapak Ibu, banyak-banyak solawat. Sambil bayangkan di akhirat jumpa tak saya dengan Nabi Muhammad, berbanyak solawat seolah tenang. Berapa banyak orang nyanyi sekarang nyari ketenangan, katanya justru nyanyi tak tenang. Telepon lagi tak diangkat-angkat, nyanyi. Aku telepon gak diangkat-angkat, kan dia ini. Kawin lagi laginya. Akhirnya bini itu yang tersisih, nyanyi lagi. Cantik memang aku akui. Rita Sugiarto. Kan ya, kalau suaminya kawin lagi, istri itu yang tersisih, lama-lama ibu sakit hati, nyanyi lagi. Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Karena udah tiap hari sakit hati, akhirnya lama-lama meriang. Aku meriang. Nah inilah Bu Neta salah undang Ustaz. Ustaz ngeracau diundang. Jadi yang undang lebih ngeracau. Jadi saya buat tawa-tawa dia supaya Bapak Ibu tidak terlalu tertekan lahir batinnya. Mudah-mudahan 5 poinnya bisa kita amalkan dan semoga kita menjadi orang yang takwa dari puasa kita ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau selama 45 menit saya ngomong. Kalau ceramah malam kan bisa saya sambil minum ya. Tuh mana kita nak minum nari. Kalah manas dalam. Kalau selama 45 menit ada omongan saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, ada yang tersinggung Bapak Ibu? Kata Imam Syafi'i, sampaikan saja olehmu kebenaran. Nanti ada 2 reaksi manusia. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ada yang tersinggung? Yang tersinggung berarti bukan saya ngomong. Kalaulah ada misalkan yang tak cocok ke hati, tak berkenan, tak layak, tak sopan, tak patut saya sebutkan di pertemuan ini, saya Ustadz Atoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke Bapak Ibu semuanya maafkan saya. Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan ke Pak Polisi.
Saya ini bukan ustadz ekstrim, saya ini ustadz es krim, lembut, sejuk, dan manis. Kaki pula aku yang ceramah. Pantun terakhir, Ustadz Hatoli orangnya gagah. Berani jawabnya, campur ya. Ustadz Hatoli orangnya gagah. Dia ceramah pakai sepatu. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Hatoli. Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa sekali ceramah dari Pak Ustadz Hatoli. Pak Ustadz, izin, tadi kan ada 5. Saya ingat karena Ustadz. Jadi kita foto bersama supaya lengkap. Kalau tidak ada Ustadz kan hanya dari tengah tidak ada Pak Ustadz yang netral. Jadi kita berlima, Pak Ustadz kami ajak berfoto bersama biar tangan ini bisa bersatu di Herbalife. Kita berdiri di sini teman-teman, kita berfoto dulu sama Pak Ustadz ya. Semuanya jadi kita ke depan, yang foto bersama. cowok di depan, Pak Ustadz di tengah. Nah, yuk kita naik yuk, biar cepat. Biar cepat. Atau aja dulu. Ayo yang ke atas masih lebar. Pas kan ceramahnya 5 jari. Jadi harus ada 5-5-nya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz harus ada di foto.